Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita semuanya nikmat, di antaranya nikmat iman serta Islam, sehingga pada saat ini kita bisa berada di tengah-tengah majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkahnya yang kita langkahkan menuju masjid ini, Allah catat sebagai amal saleh untuk nanti menjadi bekal kita tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan kita adalah ketika kita bertemu Allah, maka kita membawa sebanyak mungkin amal soleh yang telah kita lakukan selama di alam dunia, dan sebisa mungkin kita menghindari amal salah yang akan menjerumuskan kita semuanya ke jurang kenistaan yang disebut dengan neraka jahanam. Terinspirasi dari Ustaz yang tadi Imam surat Al-Qari'ah asal hoyong eta ngebahas bahasa eta. Surat Al-Qari'ah teh surat yang turun yang ke-30. Kalau berdasarkan urutan surat dalam Al-Quran nomor 101, tapi kalau berdasarkan turun wahyunya adalah ke-30. Al-Qari'ah ini sering dibaca tatkala ada permintaan, ada kritik dari makmum terhadap imam karena imam terlampau pendek baca suratnya, maka ditingkatkan Al-Qari'ah. Tekanan apa? Tapi Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ayat pertama. Al-Qari'ah ini adalah surat Makkiyah. Artinya Al-Qari'ah diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Ciri khas yang pernah dibahas, kalau ayat-ayat yang turun di Makkah sebelum hijrah itu biasanya berkaitan erat dengan tauhid, akidah. Karena memang turun ayat itu diselaraskan biasa dengan kejadian atau memang mustahil tersendiri turun begitu saja tanpa ada kejadian. Nah, kebetulan di Mekah itu pemahaman itu mereka penduduknya itu menyembah berhala. Maka ayat-ayatnya banyak menyinggung terkait akidah, tauhid dan lain sebagainya untuk pemurnian ibadah kaum muslimin agar ibadah hanya kepada Allah saja, tidak ibadah kepada yang lain.
dibutuhkan oleh seorang pun di dalam ibadah kepadanya. Itu adalah kaidah. Ada santri yang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah yang disebut syirik itu murni hanya ibadah yang lain dan meninggalkan seutuhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saya jawab, salah. Yang disebut musyrik itu ada dua. Ada yang secara murni ya tidak meninggalkan keimanan kepada Allah, tetapi ada yang disebut musyrik, golongan yang dia tetap mengimani Allah Subhanahu wa taala, tetapi pun di samping mengimani Allah, dia pun mengimani yang lain. Itu pun syirik. Makanya dalam ayat itu yushraka bihi syai'an. Kemudian di dalam surat apa? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan menyeru kepada selain Allah. Di dalam ibadah itu jangan mengibadahi yang lain. Artinya keimanan masih ada kepada Allah, di samping beriman kepada Allah, dia disuruh beriman kepada yang lain. Itu pun disebut syirik. Itulah kenapa di Makkah itu ayat-ayat yang turun itu berkaitan dengan itu. Termasuk Al-Qari'ah juga. Ini merupakan surat Takhwifullah, sekurang Sunda mempanjingkan di Allah, menakut-nakutinya Allah terhadap hamba agar hamba mempunyai sifat khauf terhadap Allah. Nanti dibahas, mudah-mudahan ada waktu ya. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qur'an itu termasuk nama-nama hari kiamat. Jadi nama-nama hari kiamat itu banyak. Ada Al-Qammah, hari kiamat, As-Saffah, hari kiamat, Al-Waqi'ah, hari kiamat, Al-Ghasyiyah, hari kiamat, dan banyak nama-nama hari kiamat. Ada keunikan kenapa dari banyaknya sebuah nama untuk hari kiamat itu, maka itu tidak ada yang tidak mungkin. Allah menyebut satu surat penyebutan hari kiamat dengan kalimat tertentu, kemudian menyebut pada surat yang lain atau ayat yang lain dengan kalimat yang berbeda. Tentu ada maksud dan tujuan dan ada pemaknaan yang berbeda terkait itu. Seperti contoh Al-Waqi'ah, hari kiamat. Kalau kita melihat terjemah ya tetap saja hari kiamat. Al-Waqi'ah dari waqa'a yaqu'u, terjadi. Maksudnya disidqi wuqu'iha, karena kebenaran terjadi. Hari kiamat disebut Al-Waqi'ah karena memang hari kiamat itu benar akan terjadi. Disebut Waqi'ah, hari kiamat. Dan begitu pun pada penamaan-penamaan yang lainnya. Termasuk Al-Qari'ah pun punya maksud dan makna tertentu secara terjemah. Kalau kita lihat dari terjemah depan, maka terjemahnya hari kiamat. Tetapi kalau kita menelusuri sedikit lebih dalam, bahwa Al-Qari'ah itu bermakna berasal dari qara'a yaqra'u. Qara'u. Al-Qari'ah itu dari qara'u. Qara'u itu yang ketukan. Kalau begitu qara'a fulanun siful, qara'a fulanun al-baba, si fulan telah mengetuk pintu. Tetapi ketukan yang syadidah, keras, sering kita menyebutnya menggedor.
Maka al-qari'ah adalah yang menggedor, yang mengetuk. Karena memang kejadian kiamat itu adalah menggedor. Seperti halnya pintu digedor, ketika kita sedang tenang, kemudian pintu digedor, maka kita penghuninya akan merasa kaget, akan merasa terbelah. Ada apa gerangan orang menutup pintu dengan begitu kerasnya? Maka kita akan merasa kaget. Dan itulah kenapa al-qiyamah disebut menggunakan kalimat al-qari'ah, karena memang kiamat itu dapat menggedor orang-orang sehingga orang merasa kaget dengan kemunculan hari kiamat. Itu al-qari'ah. Mal-qari'ah, apa itu al-qari'ah? Wa ma adraka mal-qari'ah, dan tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Di sini pun unik Pak kalimatnya. Bapak sedikit membahas tentang kalimat, karena memang tafsir akan didapatkan itu kalau berbagai sisi kita ungkap, baru kedalaman tafsir akan kita rasakan, akan kita mampu paham. Wa ma adraka mal-qari'ah, dan tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Kalau kata santri, adro itu adalah fi'il madhi, menunjukkan lampau telah. Yadni fi'il mudhari'nya yang menunjukkan akan atau sedang terjadi. Kaidah menurut Imam As-Sindi di dalam tafsirnya Al-Adwaul Bayan, Al-Sindi menjelaskan bahwa kullu ma jaa wa ma adraka, setiap yang datang menggunakan kalimat wa ma adraka annahu yakfihi, maka dia bakal tahu. Sekali lagi, kalau kalimat menggunakan kalimat wa ma adraka, maka annahu yakfihi, sesungguhnya dia akan tahu. Kalau dalam ayat menggunakan kalimat wa ma adraka, iya, dan kamu, apakah kamu tahu? Kalimatnya diterjemah, maka pasti kita akan diberitahu. Begitu. Kalau Allah bertanya tentang wa ma, menggunakan kalimat wa ma adraka, pasti kita akan tahu. Pasti Allah di depannya sedang. Lalu kenapa Allah bertanya tentang sesuatu yang akan dikasih tahu? Maksudnya adalah untuk menunjukkan keagungan, kedahsyatan apa yang sedang dibahas. Al-Qari'ah itu ada hari kiamat. Tentunya ada kalimat pertanyaan itu, Allah ingin menunjukkan kebesaran, kedahsyatan hari kiamat tersebut. Untuk apa? Ditakhwifin nas, untuk menakut-nakuti manusia. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Kita itu sudah diikuti kematian, Kata malaikat itu tinggal menunggu perintah. Israil itu tinggal menunggu perintah, sudah siap 24 jam. Menunggu kata Allah cabut. Tetapi ada pertanyaan, apakah malaikat juga tahu kapan orang A, sebulan B, C, D itu tahu kapan waktu meninggalnya? Tidak tahu, karena malaikat hanya menunggu perintah. Kata Allah cabut nyawa sebulan, dia cabut. Makanya salah satu bukti keimanan, melenceng dari sini dulu. Salah satu bukti iman kepada malaikat, kan rukun iman berapa ya malaikat? Ya, jelas iman kepada Allah, iman kepada malaikat.
Di antara di antara dawabit iman kepada malaikat itu adalah kita meyakini bahwa misalnya malaikat itu diwakilkan tugas oleh Allah, dan kita meyakini bahwa malaikat itu mampu melaksanakan tugas. Israfil tugasnya mencabut nyawa. Tatkala Allah menyuruh malaikat Israfil untuk mencabut nyawa, maka pastilah langsung akan mampu mencabut nyawa. Paham Pak? Kenapa saya menjelaskan ini? Karena ada kitab tipis yang tersebar luas, yang dimana nomor 40 sekian menyebutkan bahwa malaikat akan menyiksa orang yang tidak sholat, kemudian orang tersebut dihalangi oleh seseorang yang lain. Karena apa? Karena orang yang meninggal yang tidak sholat itu dia berguru kepada orang tersebut, kemudian dia halangi malaikat itu tak jadi untuk menyiksa orang yang dalam kubur yang tidak sholat itu, lalu kemudian kembali kepada Allah. Ya Allah, si fulan itu menghalangi untuk menyiksa orang tersebut. Kata Allah, siksa. Dia kembali lagi ke malaikat. Lalu kemudian dihalangi kembali terus sampai 3 kali. Ketiga kali, kemudian kata orang yang menghalang-halangi untuk menyiksa malaikat kepada orang yang tidak sholat tersebut, dia mengancam, kalau begitu kau akan aku bakar. Kira-kira sesuai kaidah rukun iman dan dawabitnya iman kepada malaikat, apakah itu bertentangan? Bertentangan. Karena bukti iman kepada malaikat adalah kita percaya malaikat maha mampu melaksanakan tugas. Tidak akan ada seorang pun yang menghalang-halangi, apalagi gratifikasi nggak ada malaikat. Kalau kata Allah cabut, ya cabut. Kalau kata Allah siksa, ya dia siksa. Itu malaikat. Tahrif. Ini pun ayat dari tahrif nas, untuk memberikan rasa takut kepada manusia. Wa ma adraka mal qariyah. Nah itu ilmunya di sana. Kullu ma jaa wa ma adraka annahu yahdihi. Setiap yang datang pertanyaan menggunakan wa ma adraka, bahwasanya dia itu akan tahu. Apa buktinya? Coba kita teruskan ayat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia itu kal farashil mabthus, seperti laron yang dihambur-hamburkan, seperti laron yang berterbangan. Saya menulis sebuah kesimpulan dari Syekh Al-Mawardi bahwa yang dimaksud, kalau nanti koreksi kalau salah, Syekhnya siapa? Ulama tersebut menjelaskan bahwa yang disebut farosh secara terjemah adalah kuku-kuku. Tetapi yang dimaksud al-farosh itu bukan semata-mata kuku, tetapi al-farosh adalah hewan-hewan yang dia terbang di malam hari. Yang hewan tersebut kalau dia berada di atas api, maka dia akan berterbangan ngawur tanpa arah. Kata Syekh disebutkan, mau kuku-kuku, mau belalang, mau apapun, aneh-aneh dan sebagainya, maka tetap masuk pada kalimat al-farosh. Yang dimaksud adalah hewan yang ada di malam hari berterbangan, kemudian apabila ada api, maka dia kalau kemana-mana terbangnya. Makanya dalam tafsir ada yang menyebutkan kupu-kupu, ada yang menyebutkan aneh-aneh, ada yang menyebutkan laron, ada yang menyebutkan jarod, belalang. Semuanya kategori masuk al-farosh. Maksudnya apa? Nanti di hari kiamat itu
banyak api-api yang keluar, sehingga manusia dengan Al-Qari'ah itu berterbangan bagaikan laron yang berada di bawah tekanan api. Kau kemana saja? Kenapa? Min hainati, dikarenakan kebingungan arah mana yang tertuju, karena saking kagetnya dengan hari kiamat. Dan itu sebagai jawaban, kalimat ini sebagai jawaban. Manusia berhamburan kemana saja, berterbangan kemana saja, saking dahsyatnya hari kiamat. Ini menjawab bahwa benar Al-Qari'ah itu Al-Qar'u. Al-Qar'u itu Al-Dar'u, kedoran yang teramat dahsyat sehingga menyebabkan kekagetan pada diri manusia. Maka timbullah keyakinan bahwa yang disebut hari kiamat itu, posisi kita sebagai manusia itu adalah betapa tidak ada harganya pada saat itu. Maka ditepislah kesombongan dalam diri manusia. Tak pantas bahwa sombong itu hanya Allah semata, bukan untuk manusia. Tidak ada harganya kalau sudah datang hari kiamat. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Mobil termewah apapun tentu ada batasnya. Rumah semewah apapun tentu ada batasnya. Gedung-gedung saja ada batasnya dan sebagainya yang kita banggakan. Anak yang kita cintai ada batasnya. Ayah, orang tua yang kita cintai ada batas usianya. Semua yang berkaitan dengan dunia itu fana, rusak, pasti ada rusak. Karena kalau tidak rusak bukan dunia, dan dunia itu pasti rusak. Semuanya yang bersifat dunia pasti rusak. Lalu apa yang kita banggakan dari dunia ini? Tinggal satu, kita ini dari mana, untuk apa, dan pada siapa kita akan berpulang. Tinggal kita berpikir tentang itu. Wa takunu jibalu kal'ihil manfush, dan gunung-gunung kal'ihil manfush, seperti al-ihan dan as-suf, bulu, seperti bulu yang berhamburan, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bulu dihambur-hamburkan, melayang kemana-mana, dibawa oleh angin, dia melayang kemana-mana. Tidak ada itu. Maka semakin kecil posisi manusia yang sebesar ini badannya, lalu ditunjukkan pada hari kiamat gunung yang tertancap sangat dalam dan kuat sehingga bisa menopang bumi ini agar tidak goyah. Dan dalam ayat itu antami itu ya, gunung itu ditancapkan supaya tidak goyah buminya. Lagi dalam ayat itu berarti kuatnya gunung sebagai paku bumi. Tapi pada hari kiamat itu berhamburan bagaikan bulu yang tertahan. Alhamdulillah ini tadi, kalau ada orang yang kebagian dengan kejadian hari kiamat, alhamdulillah ini tadi. Nah, dua ayat ini menjelaskan penelitian para ulama, di mana kalau kalimat wa ma adraka itu annahu, kalau pertanyaan menggunakan kalimat adraka pasti akan tahu. Sekarang kita sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 4 dan ayat 5. Nanti jadi ilmu lagi kalau kita menemukan ayat wa ma adraka pasti dikasih tahu. Berbeda kata para ulama kalau menggunakan kalimat fi'il mudhari wala yadrika. Tidak begitu. Kalau menggunakan wala yadrika, kelak kamu akan tahu. Biasanya Allah nggak kasih tahu. Seperti kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ta'lam itu tadi
tidak menggunakan fi'il mudhari itu ya, secara bahasa. Fa amma man thaqulat mawazin, maka adapun orang yang berat mawazin, timbangan kebaikannya. Mawazin itu dari waznun itu timbangan, mawazin kalimat jamak. Cek baru dalam pasangan masyidah muntahal jumu, bentuk jamak tertutup. Waznun timbangan, mawazin timbangan. Dari sinilah berbeda para ulama. Apakah mizan itu banyak atau hanya satu mizan? Nah, di sini mau yang mana Bapak? Ikut ulama. Kata para ulama, kenapa mawazin itu, mizan itu banyak? Karena kalimatnya fa'amma man thaqulat mawazin. Mawazin adalah jamak itu lebih dari satu, lebih dari dua jamak, berarti mizan banyak. Tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa yang disebut mizan itu hanya satu. Saya sempat bikin makalah saya bikin makalah baru sampai belum bikin ada sebuah hadis yang ini sudah dihafal oleh bapak-bapak semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ini hadis sahih. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan diucapkan tetapi berat dalam timbangan. Kita bukan akan membahas tentang kalimat tersebut. Sudah pada mampu kalimatnya Bapak? Subhanallah. Nah, itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah kalimat tsaqilata fil mizan. Mizan itu bentuk mufrad, satu mizannya. Maka kata ulama, mizan itu satu berdasarkan hadis seperti ini menggunakan kalimat mizan. Berarti mizan adalah satu. Sementara biar Bapak tidak bingung, pendapat saya mizan itu adalah satu. Lalu berikutnya apa? Dan berkaitan dengan ayat ini, man thaqulat mawazin, kalimat siapa yang dimaksud adalah itu tertuju pada orang-orang yang ditimbang berkebagannya. Tetapi alatnya satu, timbang. Wallahu a'lam bishawab. Kelak nanti kalau saya sudah mengatakan demikian, nanti Allah yang Maha Tahu. Nanti saya sudah melepaskan tanggung jawab karena kita hanya berpendapat sejauh yang kita temukan. Tidak mungkin kita akan menentukan sesuatu yang kita tidak tahu. Maka pun bukan sendiri. Banyak ulama menyebutkan mizan itu satu. Syekh Utsaimin menyebutkan mizan itu satu. Ulama-ulama terdahulu pun banyak yang menyebutkan bahwa mizan itu satu. Nah, adapun orang-orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia ada dalam kehidupan yang memuaskan. Fi 'aisyatir radiyah, ada dalam kehidupan yang memuaskan. Kata Ibnu Katsir yang disebut fi 'aisyatir radiyah itu adalah fil jannah. Dia akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita harapkan. Jadi Pak, kalau menemukan ayat yang demikian,
fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka langsung berdoa dalam hati. Kalau lagi baca itu berdoa lagi baca, ya Allah, semoga aku termasuk di antaranya. Termasuk kalau ada ayat-ayat tentang ancaman, kecelakaan dan sebagainya, ya Allah, semoga aku bukan termasuk di antaranya. Itu artinya tadabbur ketika baca ayat Al-Quran. Makanya para sahabat itu ketika baca Al-Quran terkadang nangis, terkadang tersenyum ketika sholat. Kata para ulama, senyum ini dikecualikan boleh. Misalkan menyebutkan tentang ahli surga, orang-orang beriman itu pasti akan menempati surga, termasuk ayat ini. Fa amma thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Sahabat itu tersenyum baca. Karena apa? Kuat zauq, perasaan dan kuat karena begini, kemudian mereka merasa bahagia. Semoga kita termasuk di antaranya, tersenyum. Tapi sesuai bahasa suaranya. Ini mah tersenyum pada refleks kayak membaca ayat ini. Tapi itu tadabbur, ketika baca Al-Quran itu tadabbur. Apa yang dapat memberatkan timbangan? Zikir sebenarnya. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beramal soleh, bersedekah, membaca ayat Al-Quran, beramal soleh yang lain-lainnya, tahajud dan sebagainya, dapat memperberat amal. Termasuk kita yang hadir di tempat ini, kalau niat yang lurus adalah ini salah satu untuk memperberat timbangan kita di hadapan Allah, timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di usia kita yang mau maju, saya 40, tapi kepala saya menyebutkan usia 60 untuk motivasi. Karena ini adalah hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, arba'un yubghiduhumullah, ada 4 perkara yang dibenci oleh Allah SWT. 4 golongan. Ada 4 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? 1. Al-bay'ul halal, penjual yang banyak sumpah. Al-halal dari halfun adalah sumpah. Al-halal maknanya adalah kathirul halfi bitarwiji mubayyinihi. Gitu. Yang disebut al-halal itu adalah banyak sumpah bitarwiji mubayyinihi, untuk mempromosikan barang dagangannya agar tarwij, promosi. Kalau ada orang bisnis, bahasa promosi Arabnya tarwij. Jadi halal itu sumpah dia ungkapkan itu supaya apa? Supaya barangnya itu laku. Jadi banyak sumpah. Demi Allah, ini manis. Demi Allah, wah ini manis. Diungkapkan demi Allah, dia banyak bersumpah demikian. Untuk apa tujuannya? Tujuannya agar buah ini laku, dibeli oleh si pembeli. Orang yang banyak bersumpah inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa? Kan sumpah harus memang karena Allah. Kalau sumpah itu harus demi Allah. Lalu kenapa ya? Inilah para ulama motifnya berbeda. Karena motifnya hanya sekadar ingin laku barang, lalu banyak bersumpah. Demi Allah, barang demi Allah. Coba perhatikan, Bapak suka perhatikan ada orang-orang yang demikian banyak bersumpah. Sumpah imam dan keket orang Sunda. Lomba sumpah tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Kedua, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-faqirul muhtar. Fakir, orang fakir tetapi sombong, muhtar, ikhtiar itu sombong. Orang fakir sombong,
Harusnya dengan kefakiran itu menjadi dia semakin banyak introspeksi diri. Kenapa saya demikian? Karena Allah menginginkan untuk dia dengan berhadap dan dekat pada Allah. Allah harusnya berpikir demikian, bahwa Allah membuat saya di sini itu agar saya iman saya lebih kuat, agar saya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya berpikir demikian. Ini malah sombong. Allah kasih kemiskinan malah sombong. Kalau uji dengan kemelaratan malah ditambah kemelaratan pada dirinya sendiri untuk akhirat. Kenapa ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang kesombongan mutlak hanya pantas untuk Allah. Sombong itu adalah sifat Allah. Allah yang paling berhak untuk sombong. Karena itu hak Allah, kesombongan itu berarti tidak berhak kita selaku makhluk untuk sombong, karena kita telah mengambil sesuatu yang menjadi hak Allah. Sombong sifat Allah. Kan salah satu beriman kepada Allah itu adalah iman kepada sifat. Rukun iman kepada Allah, rukun iman nomor 1 adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah ada 7 dawabinnya. Di antara 7 itu adalah kita beriman kepada sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah dia apa? Sombong. Maka yang paling berhak sombong adalah Allah. Kita tidak berhak sombong. Orang miskin apalagi dia sombong, maka Allah benci terhadap orang itu. 2. Ketika yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah asy-syaikhu az-zani. Syekh, orang Arab, penyebutan syekh adalah untuk orang yang berusia sekitar 60 tahun ke atas. Itu adalah syekh, atau kalau perempuan syekhah. Syekh itu orang-orang wih pesantren, dia bisa nyanyi kita begini. Syekh, pada syekh itu ke sekolah usia 60 tahun kan? 60 tahun. Yang seharusnya periode 60 tahun fase usia ini lebih pantasnya adalah fase untuk taqarrub ila Allah, untuk lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih memfokuskan sisa-sisa usianya itu untuk terus menerus menggali amal soleh, melakukan amal soleh agar nanti bekal negaranya di sisa usia tersebut, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena memang usia ini orang biasanya kebanyakan sudah terfokus, sudah mulai ingat akan kematian. Lalu dengan ingat itu bukan hanya ingat, kalau orang beriman itu setelah ingat, lalu dia berpikir bekal apa yang akan kita bawa. Harusnya lebih berfokus kepada akhirat di usia-usia ini. Ini malah zina. Syaikhul zani, syekh yang berzina. Itulah yang dilaknat oleh Allah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas Allah membenci. Makanya tua-tua semakin tua semakin menjadi. Harusnya taat kepada Allah dengan banyak mengaji, malah maksiat. Ini yang dilaknat oleh Allah. Yang terakhir adalah al-waliyul jahil, pemimpin yang zalim. Ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas pemimpin itu kan cuma 2. Tugas pemimpin itu cuma 2. Mensiasati dunia dan menjaga agama. Tugas itu apa? Kata Syekh Al-Mawardi, tugas pemimpin itu 2. Menjaga agama dan mensiasati dunia. Sebetulnya cuma 2. Menjaga agama. Kalau kita sebagai pemimpin adalah jaga agama rakyat. Bagaimana caranya rakyat tetap taat kepada Allah? Bagaimana caranya rakyat dalam ketaatannya itu dapat mendapatkan ketenangan? Bagaimana caranya khidmat dan beribadah?
bagaimana caranya rukun dalam ibadah. Itu tugas kita. Maka dibikinlah satu kebijakan-kebijakan akan urusan itu. Bukan malah menambah-nambah kebingungan terhadap umat dengan narasi atas dasar keberagaman, atas dasar kebudayaan. Apa coba? Toleransi, atas dasar tasamuh, toleransi. Lalu kemudian membuat mencampur adukan. Bukan begitu. Toleransi bukan itu. Toleransi itu bagaikan dua orang yang sedang minum dalam satu ruangan. Tidak ada sebuah buku itu saya. Oh iya, dengan kalimat itu. Bagaikan dua orang yang sedang minum di satu kedai. Yang satu minum teh hangat, yang satu minum kopi. Dua-duanya sama-sama minum. Kita yang melihat dari kopi enggak harmonis, gitu. Sama-sama minum kopi. Yang kopi menyuka kopi, dia akan serius pada kopinya. Dan yang teh pun demikian. Dua-duanya bersama-sama minum dan sama-sama. Itulah beragama, toleransi. Kita beragama Islam. Kita fokus dengan agama kita, menyembah Allah yang Esa. Lalu kemudian mengerjakan syariat-syariat yang telah diajarkan sesuai tuntunan agama. Mereka pun ibadah sesuai mereka dan ajaran mereka. Semuanya tetap fokus pada ibadah mereka dalam lingkupan yang dinamakan Indonesia. Itulah yang disebut toleransi. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apalagi terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah, di mana Muslim tidak boleh memerangi mereka, tidak boleh membunuh, tidak boleh mengganggu ekonomi, bahkan terjadi ekonominya. Saling ada transaksi jual beli dan itu diperbolehkan. Rasul tidak melarang itu. Yang melanggar mereka sendiri. Mulai ada boikot, jangan menjual barang dan membeli barang dari kaum muslimin yang mereka sendiri mengganggu ketika itu. Tapi umat muslim tidak. Itulah toleransi. Yang disebut toleransi sekali kebablasan. Penyuka kopi harus suka teh. Penyuka teh dipaksa untuk suka kopi. Agar adil, campurkan kopi dan teh. Terjadi biasa. Maka yang terjadi apa? Penyuka kopi jadi bingung. Ini rasa air apa? Penyuka teh pun jadi bingung. Rasanya jadi apa? Dua-duanya jadi bingung. Umat Islam disuruh hadir di sana. Mereka pun hadir di sini. Di akhir, di masjid Istiqlal, diciumi. Mau bilang ini? Nah, padahal ayatnya jelas, Pak, jelas enggak? Jelas ayatnya? Jelas ayatnya. Surat Mujadilah ayat 2. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yu'minuna man hadda Allah wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mereka selalu berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanuhum aw ashiratahum. Meskipun mereka itu adalah bapak, kedua anak, saudara dan keluarga, kalau mereka menentang Allah, maka kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersaling berkasih sayang. Ini malah dicium Sultan. Nah, mau bilang kembali kepada Allah bahwa kita sedang membahas agar kita balik beramal soleh, segera dan beramal soleh, menumpuk-numpukan bekal untuk nanti di hadapan Allah agar timbangan kebaikan yang lebih berat. Maka kata itu Kasir mengatakan bahwa ini syair rodiyah tak mengkulat mawajib, maksudnya rojahat hasanatuhu
sayyi'ati ala sayyi'ati. Kebaikannya itu lebih berat timbangannya daripada timbangan kejelekannya, maka dia akan mendapatkan surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang yang ringan timbangan, maksudnya ini rajahat sayyi'atuhu ala hasanati, kejelekannya itu lebih berat daripada kebaikan. Nah, juga tidak. Kalau demikian, kalau dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Saya percepat padahal banyak masalah di sini. Karena ada itu membuat sinyalnya itu beres di sini nurutan. Fa ummuhu hawiyah, maka ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya itu adalah hawiyah. Ummun itu tujuan, menuju. Amma ya ummu itu asalnya menuju. Makanya ada imam, sang akar kata di amma ya ummu imam, karena imam itu menjadi yang dituju perhatiannya oleh makmum ketika sholat. Oleh karena itu ibu bahasa Arabnya sama satu akar kata amma, karena ibu adalah yang dituju oleh anaknya. Kalau ada permasalahan dituju ibu. Kalau diajarkan yang dimaui dan dituju oleh anak adalah ibu. Selembut apapun bapak ke ibu, yang diajarkan itu ibu. Saya punya anak, kalau dia, saya tidak pernah marah anak. Anaknya sudah 11 tahun, saya tidak pernah marah anak. Istri saya dia marah, tetapi kalau belajar nggak mau sama Umi, nggak mau sama Umi, karena pada saya tidak pernah. Maka saya dengan kalimat ini, oh iya, itu seakan-akan dengan amma yang yang artinya menuju. Iya, itu dia dituju oleh anak. Ya, sekasar apapun pasti dekat ke sana. Begitu. Itu hanya perluasan bahasa. Fa ummu, maka disebut ummu, maka tempat tujuannya. Tujuan itu tempat kembali, maka diterjemahkan tempat kembali. Hawiyah adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Lagi-lagi wa ma adraka, pasti bakal tahu, dikasih tahu. Wa ma adraka ma hiya, apa? Adalah neraka hamiyah yang sangat panas, syiddatul hamiyah itu yang menyala itu kuat, itu hamiyah, neraka. Yang disebut hamiyah itu adalah neraka yang di dalamnya ada api yang teramat panas sampai tapi kamu diimani, jangan diimani. Ini hadisnya doi, kata hadis doi, api itu dinyalakan sehingga panas, malam memerah, kemudian dipanaskan hatta iswaddat, asam merah jadi putih tanda makin panas. Kalau besi kita masukkan ke api, merah awalnya, setelah panas terus kita tingkatkan jadi caam, memutih, lalu dipanaskan kembali apinya itu, dinyalakan kembali hingga iswaddat menjadi hitam bukan, berarti tanda lebih hitam, semakin panas. Dan itu keadaan neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang timbangan kejelekannya lebih berat, timbangan amal soleh ringan, itulah neraka. Maka sampai yang dijelaskan kata Rasul, sesungguhnya api duniamu itu lebih ringan panasnya dibandingkan neraka api yang berada di neraka jahanam. Sampai dijelaskan dalam hadis Bukhari, dijelaskan berapa kali lipat? 70 kali lipat panasnya api neraka itu.
7 kali lipat panasnya api yang ada di dunia. Jadi 2 derajat banyak, tinggal baca saja. Tadinya akan baca ramai, tapi karena waktu saya persingkat saja. Dan itulah orang-orang yang nanti dia berleha-leha di alam dunia ini, dia tidak pernah sadar akan kewajiban di alam dunia ini. Hari apa ini? Malam minggu, bahwa itu ada pengajian, belum sadar untuk ngaji di sini. Mudah-mudahan mungkin mereka sedang ngaji di tempat yang lain, ada urusan ngaji di tempat yang lain, sedang beribadah yang lain, yang untuknya syarat mudah-mudahan sehingga tidak ngaji. Tetapi kalau ada tidak apa-apa, tidak ngaji, mudah-mudahan kita doakan saja. Kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Bukan kita merasa jengkel, jangan. Biasakan umat Islam itu berarti akhlak yang karimah. Kalau ada orang-orang yang mengisahkan seperti kita itu, jangan kesal, ngedumel. Apa yang harus kita lakukan? Doa. Apapun, kalau kita ada saudara yang susah untuk berbuat baik, justru itu adalah khilafah. Isyarat untuk kita agar kita banyak berdoa. Bukan banyak mencacat ya, tapi banyak berdoa. Si pulang gak ngaji-ngaji pada ayat yang jelas, ancamannya jelas. Kenapa ya gak ngaji-ngaji? Ya kita belum berdoa buat dia. Ya Allah, semoga dia diberikan hidayah. Begitu Rasul, amal Rasul ya. Bukan membenci. Begitulah. Semoga ayat ini menjadi tahu untuk kita, untuk memunculkan sifat khauf, rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dengan rasa takut kita akan berhati-hati di dalam beribadah. Semakin takut orang semakin berhati-hati. Orang takut terhadap melewati jalan tertentu, tentunya dia akan berhati-hati kalau melewati jalan tersebut. Nah, Allah memberikan tahdi ancaman dalam hari kiamat, maka itu untuk mengarahkan diri kita agar semakin berhati-hati di dalam hidup. Berhati-hati, jangan-jangan hari ini saya tidak ada amal soleh apapun yang saya lakukan. Berhati-hati tak kalau punya harta, jangan-jangan harta ini saya belum cek belum zakatnya. Zakatnya, saya selalu perhatian terhadap keluarga. Awas kalau dagang harus zakat. Awas kalau dagang harus zakat. Saya sendiri yang urut. Saya investasi. Saya terima investasi. Saya belanjakan investasi, hasilnya saya belanjakan investasi, saya belanjakan. Baru pas ayat ini saya tanya, kamu zakat tidak? Tidak hadir. Jadi tahlil ini untuk memunculkan kehadiran dalam ibadah dan memunculkan roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan harapan untuk memotivasi dalam ibadah kita agar bersemangat. Khauf dan roja harus ada. Lalu kemudian agar ibadah itu tetap langgeng dilaksanakan. Karena ini berjenjang waktu. Biasanya manusia kadang turun dan tidaknya ketika berharap pada Allah, ketika takut itu kadang enggak, maka ikat semuanya agar takut tetap melekat, agar pengharapan kepada Allah tetap melekat, ikat dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf, roja, cinta ada dalam ibadah, maka itu akan melanggengkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Assalamualaikum.